Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini masih tentunya setia menyaksikan Opini pagi hari ini ya. Dan bersama sosok entrepreneur muda kita, Sylvia Apriliani, untuk membahas kreativitas usaha mebel. Di mana beliau ini adalah seorang pemilik dari mebel Balkis Mebel. Nah, langkah-langkah yang lain nih yang sudah akan dijalani atau juga yang sudah dijalani sama Mbak Sylvia bersama suami dalam menghadapi persaingan dari segi bahan. Tadi dari kerangka baja, terus bagaimana nih langkah-langkah yang lainnya seperti apa? Yang gimana tuh maksudnya? Untuk tadi kan sudah mengenai untuk membahas masalah bahan-bahan, jadi kan bisa untuk membuka-buka cabang di mana-mana. Jadi benar. customer itu bisa dengan cepat mendapatkan barang-barang orderan mereka. Nah, kalau dari sisi langkah-langkah yang lain, mungkin dari sosial media kah, aktif juga? Oh iya, sosial media kita aktif. Reseller tuh kan lebih ke jualnya ke sosial media kan. Oke. Gitu Berarti ya. Promo zaman sekarang ya, Benar, berarti ngikutin tren dia. Betul. Berarti ada live TikTok juga gitu. Oh, lihat itu belum Kak? Mungkin akan datang ya, akan ada. Kalau butuh hostnya, kabar-kabar. Oh, kenapa tidak? Dan lanjut lagi nih Mbak Sylvia, tadi kan juga tukangnya semuanya kan impor nih. Benar. Dari Jawa gitu ya. Berarti juga dari tukang-tukang yang lain juga semuanya merata juga dari impor semua, seperti kalau furniture ini kan banyak ya step-stepnya, langkah-langkahnya. Benar, ada pengecatan kayak gitu ya. Nah, ini gimana nih kalau untuk urusan pembagian tugas-tugas mereka? Karena kan kita ada 8 tukang ya. Mana yang buat dasarnya dulu, pengecatannya. Bagaimana nih Mbak Sylvia mengaturnya? Yang 8 tadi itu Kak, itu yang khusus pembuat. Pembuatnya aja, yang mentahnya aja, namanya mentah kan. Nah, terus setelah pembuat itu masuk ke finishing. Nah, di finishing ini Kak ada 2 ini, ada kompresor, semprot, sama finishing kuas. Nah, yang kuas ini Kak, ini lebih menarik lagi nih, ibu-ibu. Pengecatan ibu-ibu. Benar, ibu-ibu pun turun ke mebel sekarang. Ini nah, yang itu ibu-ibu. Reseller tadi Kak atau berbeda lagi nih? Berbeda lagi Kak. Ini yang lain lagi. Yang reseller itu kan hanya menjual. Nah, ini untuk pengecatan itu beda lagi. Itu karyawan Kak, masuk ke karyawan mebel itu. Kalau yang karyawan tetap kayak gitu kan, itu ngecat. Itu ibu-ibu. Oke. Ini juga sama nih, diajak tetangga-tetangga. Benar, keluarga. diajak tetangga. Benar, diajak tetangga. Malam menariknya mertua juga ngikut ngecat. Mertua sekali. Nggak dipaksain ya, Anda salah paham tuh. Emang dia kan nggak ada kerjaan di rumah, emang anak udah gede-gede semua kan. Jadi kata awalnya sih emang suruh ibu tolong lihat, handle yang ngecat, lihat aja. Mungkin dia main-main cat kan, atau mungkin itu keenakan kali atau karena gimana. juga karyawan juga ibu-ibu juga, jadi ada teman ngobrol gitu benar. ya. Jadi dia ikut ngecat. Kayak gitu. Jadi sekarang ibu juga ikut ngecat. Nah, ini kan gitu, ternyata spesialis catnya adalah ibu-ibu. Benar, itu khusus yang kuas, ibu-ibu Kak. Nah, kenapa lagi nih? Kok akhirnya memilih ibu-ibu? Apakah nggak ragu? Biasa kan yang ngecat ini kan laki-laki gitu. Apa nggak ragu, takut kualitasnya menurun atau seperti apa? Enggak sih Kak, dia kan sebelum ngecat emang diajarin dulu. Emang ada tahapnya dulu. Kita nggak langsung ngecat, langsung kasih customer, enggak. Kan kita ada bahan tuh. Nah, kita ajarin dulu cara. Yang tadi kan yang semprot ada tuh cowok. Jadi yang cowok ini ngajarkan dulu sih yang sama yang ibu-ibu tadi diajari dulu kan. Nah, terus paham sekarang dia. Jadi kan dia lebih ke lebih lihai Kak, karena itu tuh bisa dipelajari emang kalau untuk ngecat. Benar, betul ya. Kecuali pembuatan. Kalau pembuatan Kak, emang kita harus punya skill. Betul. Kayak gitu, emang banyak prosedurnya kan. Kalau untuk ngecat sih saya pikir emang punya prosedur juga, tapi kan nggak sesulit yang untuk pembuatan. Kayak gitu. Ya, selama 1 atau 3 hari berturut-turut pegang kuas, lama-lama udah jadi ahli pengecatan ya. Benar, udah ahli dia. Paling kan di pendempulan kan, kayak gitu. Terus tuh alat kan udah canggih juga sekarang Kak. Betul. Ada amplas listrik, kan dia bisa pakai amplas listrik tuh, lebih datar kan dia nanti tekstur mejanya, paling kayak gitu sih. Ini sepertinya memang menganut paham bahwa emansipasi perempuan ya. Oh iya benar. Yang biasanya perempuan itu di dapur, sekarang malah megang kuas. Megang kuas ngecat kan nggak berat
istirahat juga Kak, nggak harus keluar tenaga kan kalau ngecat, sambil duduk malah, sambil duduk sambil ngecat kayak Oke, gitu. sambil ngerumpi. Ah bener Kak, daripada ngerumpi nggak ada hasil, Betul. mending ngerumpi ada hasil. Betul, benar sekali. Iya, Udah ngerumpi, akhirnya nanti timbul dosa, mending sambil kerja gitu ya, ngobrol-ngobrol. Oh, habis ini nih kita ngecat apa lagi gitu. Bener. Oke, berarti sejauh ini nih udah berapa banyak nih tim khusus perempuan, ibu-ibu spesialis pengecatan ini? Oh, kalau untuk pengecat hanya 2 Kak, Oke. nggak terlalu banyak. 2 itu aja sih. Ibu-ibu mertua 1 sama temennya. Oke. Temen lah kan, sama-sama tua. Ya. Berarti lebih dibantu dari pengecatan kompresor. Kalau untuk yang besar, lemari, perabot-perabot yang besar itu Kak, kitchen set, itu sama kompresor. Oh, oke. Itu pun tetangga juga, kakak. Tetangga juga. Dulu pernah ada dari Bandung kan, pulang dulu dia, ada urusan keluarga mungkin yang harus diselesaikan. Jadi sekarang tinggal 1 sih untuk kuas kakak itu. Dan Oke. kakak itu terkadang dibantu sama supir. Oke. Dibantu kan, kalau supir lagi kosong, ditanya tuh kan kalau untuk itu kan dia borongan Kak sistemnya. Oke. Jadi supir, ayo aku mau ngecat, ya silakan kalau mau ngecat, mungkin cari uang Tambahan lebih, gitu tambahan ya, rokok oke. mungkin kata itu kan, ya boleh silakan. Nah sekarang dia dibantu sama, untuk sementara kan, dibantu sama supir, dibantu sama supir depot. Oke, berarti semuanya karena tadi memang benar-benar di penekanan dari owner ini adalah ini usaha kita bersama. Benar. Jadi betul-betul. memang untuk menimbulkan rasa kepemilikan mereka, bertanggung jawab gitu ya. Benar. Oh, Emang oke. orang-orang hebat sih Kak, mereka juga luar biasa. Bangga sih punya mereka kayak gitu. Emang orang-orang hebat, dari supirnya, dari tukang catnya, mereka Kak, dia sanggup lembur dari pagi sampai pagi. Oke, nah kita akan bahas ini setelah yang satu ini, Mbak Sylvia Boleh, jangan boleh. kemana-mana ya. Yang pasti pemirsa opini, setelah yang berikut ini kami berdua akan kembali lagi untuk Anda.